Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor UK saya 2016 98345562. Nomor peserta 2001 10 4264. Nomor induk mahasiswa 2005 72 1030. Melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 19 Juli 2021 jam 8.15. Oke. Kelihatan jelas? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, Kelihatan. ya, oke, sip. Ya. Oke, kita mulai karena tadi sudah Pak Sugeng sudah memberi salam. Nah, kita anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Apa sih terkait tentang tema 1 subtema 2 pembelajaran 1? Ada yang tahu judul tema 1 itu apa? Judul tema 1. Gak tahu, Pak. Gak lihat. Selamatkan makhluk hidup. Nah, iya betul, bagus. Ali ya, selamatkan makhluk hidup. Ya, subtema 2 judulnya ya hewan adalah sahabat. Ya, jadi nah kita akan belajar tentang hewan nih. Pak Sugeng udah bawa boneka-bonekaan loh. Sebelum belajar, anak-anak kalian sudah mengisi daftar hadir semua ya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kalau sudah berarti kita lanjut ke doa. Pak Sugeng minta Safira pimpin doa. Safira. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Safira ya. Semoga dengan berdoa ya, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Nah, selanjutnya setelah berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita semangat ya. Ingat ya, lagu Indonesia Raya ini lagu nasional ya, dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, pada kesempatan hari ini kalian cukup mendengarkan anak-anak. Cukup mendengarkan saja. Kalau mau menyanyi tetap mic-nya di mute ya. Kayak biar semuanya suaranya ke musik Indonesia Raya, ke lagu Indonesia Raya. Posisi badan duduk tegap ya, karena kita nggak lagi berdiri, berarti kita harus dengan posisi ya sempurna pada saat duduk. Posisi sempurna itu dengan duduk tegap ya. Mulai. Oke, baik, terima kasih banyak anak-anak semua. Ya, sekarang sudah bisa duduk seperti biasa. Oke, nah, ya terima kasih Anton, ya Jasmine, Jaki, Iya Ulumuddin. Ini yang kelihatan di sini nih. Ketika kalian buka kamera baru kelihatan semuanya. Kalau belum buka kamera nggak kelihatan. Oke, ya anak-anak, lanjut. Nah, Pak Sugeng minta kalian di sini ada yang pernah pelihara hewan peliharaan, ada nggak di sini? Pernah, Pak. Pernah. Punya Pak. Ada Pak. Punya Pak. Oke, minta tiga orang untuk menceritakan pengalamannya terkait tentang hewan peliharaan. Siapa yang siap dan berani? Zaki pernah pelihara hewan apa, Zaki? Ayam, Pak. Ayam. Oke, pelihara ayam gimana, Zaki? Pengalaman pelihara ayam susah atau tidak? Tidak, Pak. Gimana cara merawat ayam, Zaki? Diberi makan, Pak. Diberi makan, minum. diberi minum. Cara ngasih makan sama minumnya gimana, Zaki? Ditaruh di kandangnya. Oh, kamu punya kandang ya? Iya. Oh, berapa hari sekali ngasihnya tuh? Tiap hari, Pak. Enggak, misalnya sehari 2 kali 3 kali kan. Kalau kita kan makan 3 kali sehari tuh.
Ayam berapa kali sehari makannya, Jaki? Sekali. Sekali. Oh, oke. Nah, Oh ya. Oke. Wah, terima kasih Jaki. Tepuk tangan dulu buat Jaki. Oke, hebat. Berani ya. Hebat. Mantap. Oke. Yang lainnya coba. Pak Sugeng minta ada yang pelihara hewan selain ayam. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Torik. Torik pelihara apa, Torik? kucing, Kucing. Ya, gimana cara merawat kucing, Torik? mengasih makannya dan mengasih minum. Ngasih minum. Kasih makannya berapa kali? Kadang-kadang 3 kali sehari. Makanannya apa, Torik? Makanannya apa? Makanannya ayam, dia nggak suka ikan. Ayam, makanya nggak suka ikan deh. Wah, ya, oke. Makanannya ayam. Nggak ikan. Oke. Ayamnya ada berapa, Torik? Banyak ya ayamnya. Kucingnya ada berapa? 1. Ini doang. Satu. Ada namanya? Ada Ada. Siapa namanya? Cim-cim. Cim-cim. Oke. Tepuk tangan dulu buat Torik. Ya, salam buat Cim-cim ya. Torik. Oke. Ya. Ada lagi selain ayam sama kucing? Pak, saya juga binatangnya kucing, Pak. Oh, kucing ya. Ada namanya nggak, Tala? Ada. Namanya siapa? Namanya Blacky sama Brownie, Pak. Oh, 2 berarti ya. Blacky sama Brownie. Iya. Kasih makannya apa tuh makannya? Ayam sudah, kucing sudah. Oke, terima kasih Atala, tepuk tangan buat Atala. Ada lagi yang lain? Selain kucing, ayam, mungkin ada pelihara ikan cupang, ada di sini pelihara ikan cupang. saya Pak. Saya Pak, Siapa tuh? Nuri pelihara ikan cupang, Nuri. iya, Nah, gimana cara merawat ikan cupang? dibersihkan airnya seminggu 2 kali atau 3 kali, diberi makan sehari sekali. Udah, Makanannya apa? makanannya Ayam. pelet atau Oh, enggak pelet. cacing. Kirain ayam juga, cacing. Oke. Ikan sudah, ayam sudah, kucing sudah. Terus apa lagi yang biasa dipelihara? Burung. Ada yang pelihara burung? Gak ada Pak, saya punya burung dengan saudara saya. Oh, saudara saya. Selain 3 binatang itu ada lagi nggak yang pelihara? Ada kura-kura sama kelinci. Wah, ada kura-kura sama kelinci. Siapa itu? Widi. Bukan, Nuri. Nuri. Oh, ada kura-kura. Udah mati. Ya. Oh, ya, oke. Ya, jadi banyak hewan-hewan di sekitar kita itu ya bisa dipelihara, ya bisa dikembangbiakan. Kenapa kita bisa mengembangbiakan? Karena salah satunya kita tahu cara proses perkembangbiakan. Oke, sebelum proses pembelajaran lagi, Pak Sugeng ngajak kalian nyanyi bareng-bareng dulu nih. Ya, ada lagu kita nyanyi. Nah, itu dia anak-anak ya. Judul lagunya ada yang tahu nggak judul lagunya ini apa? Nggak tahu Pak. Nah, ya. Udah tahu. Oke. Udah tahu, Pak. Ini lagu anak-anak loh, padahal ini lagu judulnya Cicit Cicit Cuit ya, menceritakan tentang berbagai jenis hewan ya, ada cara perkembangbiakan, ada bunyi-bunyi ya, dan ada pesannya yang terakhir tuh ya, bahwasanya kita
jangan menembak ya, jangan menembak dan jangan ya memburu, karena jumlah mereka itu ya binatang-binatang, apalagi binatang-binatang langka itu semakin sedikit anak-anak. Oke. Nah, oke. Pada pembelajaran kali ini ya, Pak Sugeng minta kalian fokus. Kenapa kalian fokus? Karena ada beberapa manfaat dari pembelajaran kali ini anak-anak. Apa sih manfaatnya? Yang namanya laporan kegiatan, atau kalian bisa menyimpulkan hasil laporan kegiatan. Itu manfaat belajar kita hari ini. Jadi Pak Sugeng minta kalian fokus. Selain itu ya, yang cita-cita jadi dokter, kemarin ada tuh beberapa yang cita-cita jadi dokter, apalagi khususnya jadi dokter hewan ya. Nah, ketika kalian fokus pada pembelajaran kali ini, semoga manfaat-manfaat pada pembelajaran kita hari ini ya dapat kalian dapatkan dengan baik. Nah, itu ya anak-anak. Nah, adapun acuan kita pembelajaran kita hari ini menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, itu ya. Lalu kalian dapat membuat kesimpulan ya. Lalu dari IPA-nya kalian mampu membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Tadi kan kalian udah ada ikan cupang, udah ada apa tadi, ayam, udah ada kucing, kura-kura, kelinci dan sebagainya. Terakhir mempresentasikan. Jadi mulai sekarang dan seterusnya nanti kita akan mencoba nih kalian untuk belajar presentasi secara sederhana. Nah, oke. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa aja yang ada di sini? Kura-kura, Ikan, sapi, burung elang ya, buaya. Kenapa yang lagi tidur nih? Kelihatan nggak kursor Pak Sugeng? Kelihatan Pak. Ada kucing, ada ayam. Kelihatan. Nah, ini hidupnya tempat hidupnya sama apa beda nih? Beda Pak. Beda. Nah, ini ya, tadi ini di atas, sekarang ini yang di bawah. Apa aja nih yang di bawah? Kambing, ayam, Nah, sekarang kalau tadi di atas mereka satu, sekarang mereka sama anak-anaknya ya. Iya. Nah, ya itu. Nah, ini menandakan bahwasanya hewan itu melakukan proses perkembangbiakan anak-anak ya, karena mereka berkembang biak nih, punya anak lagi ya, misalnya kambing punya anak kambing, ayam punya anak ayam dan sebagainya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana sih cara mereka berkembang biak ya, proses perkembangbiakan, cara perkembangbiakan mereka itu seperti apa sih. Nah, itu ya, ini juga merupakan salah satu primata yang langka di Indonesia. Ini keduanya itu cuman ditemukan di daerah Indonesia. Ini peta di ASEAN, itu peta hewan-hewan langka yang ada di ASEAN ya. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhak Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu.
Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil Dari video tadi ada yang ingin mau menyimpulkan nggak apa sih potensi ekonomi ASEAN? Oke. Ya, jadi potensi ekonomi ASEAN itu sangat beragam ya anak-anak ya. Jadi dari Indonesia sampai Laos itu berbeda-beda, nah, tapi kebanyakan mereka itu lebih banyak di sektor pertanian ya. Dari kesemuanya itu ya didominasi oleh aktivitas bertani. Jadi kesimpulan itu anak-anak, kenapa kalian bingung? Karena belum menguasai cara membuat kesimpulan. Ada beberapa cara untuk membuat kesimpulan ya. Yang pertama, kalian harus mengetahui kalimat utama. Kalimat utama sudah pernah dijelaskan. Di kalimat utama itu ada dalam sebuah paragraf ya, letaknya itu ada di awal, di tengah, atau di akhir ya. Nah, terus lalu dari kalimat utama kita belajar ide pokok. Ide pokok itu adalah ringkasan atau kesimpulan dari kalimat utama. Sifatnya lebih padat, lebih pendek. Nah, setelah ide pokok baru kita bisa membuat kesimpulan ya. Kesimpulan itu bisa diambil dari beberapa ide pokok. Dari misalnya ada 5 paragraf, berarti ide pokok 1, ide pokok 2, ide pokok 3. Nah, itu. Nah, ya, beberapa hal ya, beberapa langkah yang perlu untuk kalian lakukan untuk membuat kesimpulan. Pertama, kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Lalu temukan informasi penting dalam teks tersebut. Misal apa? Nama pelaku, nama orang ya, pelaku, orang yang melakukan sesuatu. Setelah itu apa? Tanggal ya, waktu kejadian, tempat ya, tempat kejadian. Lalu apalagi? Peristiwa apa yang terjadi. Nah, itu yang penting tuh ya, yang menjadi informasi. Apa aja? Tadi pertama, nama. Speakernya dinyalain. Pertama apa? Nama. Yang kedua, tempat kejadian. Tempat. Ketiga, waktu. Yang keempat, kejadiannya. Nah, itu adalah cara membuat kesimpulan. Lalu yang ketiga adalah menghubungkan kesemuanya itu ya, pelaku, lalu waktu kejadian, tempat kejadian, dan kejadian yang terjadi. Kita hubungkan, kita gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah pernyataan. Nah, ini contohnya. Jagung sangat penting di Indonesia. Kan itu yang bilang sangat penting itu dari pernyataan itu. Nah, itu anak-anak. Sampai di sini
Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Nah, ini kita akan mengerjakan kegiatan kita hari ini. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini ada nama hewan. Apa nih, hewan apa? Ikan. Nah, Ikan. di bawahnya? Ikan. Di bawahnya? Kucing. Kuda laut. Kuda laut. Di bawahnya? Sapi. Ayam. Ayam. Ini apa nih? Panda. Panda. Sebelahnya? Ruhan. 4 potensi ekonomi, ya, 4 potensi ekonomi yang ada di negara-negara tersebut. Membuat diagram Venn, ya. Nah, ini diagram Venn bentuknya lingkaran. Seperti kita akan membuat kesimpulan dari teks secara pelan-pelan. Gimana sih Pak cara membuat kesimpulan? Makanya kalian itu kalau bingung langsung nanya Pak, supaya Pak Sugeng bisa jawab. Nah, saatnya kita berdiskusi dan mencatat bersama, oke ya. Diskusi itu berarti nanya ya, tanya jawab, ada tanya, ada jawab. Ya, kalian bisa bertanya langsung kepada teman kalian atau bertanya sama Pak Sugeng. Panda. Vivipar, ya, seperti yang ada di teks ya. Vivipar, ciri hewan vivipar. Bertelinga. Bertelinga. Dan tidak Memiliki lancar susu. Ya, Memiliki rahim. Ikan pari ya. Ikan paus. Ovipar. Bertelur. cara vivipar. Badak. badak, Pak. Ovipar. Tuh, bagus ya. Ya. Bebek. Bebek. Ovipar. Oke. Cek ya, kita cek ya. Ovipar ya. Ovipar ya, bukan ovovivipar tapi ovipar ya. Ada yang membedakan anak-anak. Kalau ovipar itu hanya bertelur ya. Nih, ada hewan-hewan yang ovipar itu aves. Aves itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak aves itu apa? Enggak. Aves itu sejenis burung itu aves ya. Kalau unggas ya, bebek, ayam ya, banyak kan dari ikan, sejenis-jenis ikan. Nah, itu ya yang melakukan proses ovipar. Ovipar itu hanya bertelur ya. Jadi dia mengerami, ada proses pengeraman di situ. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri hewan ovipar. Tidak telinga. Tidak mempunyai daun. Tidak memiliki daun suwi. Hidungnya kami terlunas. Tidak berada di luar tubuh. Oke, bagus. Kata-kata ovipar, vivipar, dan ovovivipar bukan bertelur, melahirkan gitu. Jadi lebih kalimat-kalimat IPA ya, kalimat-kalimat biologi. Thailand, potensi ekonominya apa? Bertani, pertanian, kehutanan, pertambangan, industri ya, dan pariwisata. Ya, dicatat dulu. Silahkan dicatat. Singapura, Pak. Singapura. Oke, Singapura apa? Singapura pendapatan ekonominya berasal dari Wisatawan. Mata keuangan dan pariwisata. Oke, kita cek ya, betul atau salah nih ya, Singapura dari pariwisata. Ya, jeng. Ya, bukan ya. Dia hanya sebagai negara transit dan dia sebagai negara perdagangan sebenarnya. Ya, bukan menjadi negara pariwisata sebenarnya dia. Ya, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Ya, letak Singapura sangat strategis. Ya, saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia Tenggara. Ya, negara persinggahan.
Jadi peta Singapura tuh di sini anak-anak. Nih. Singapura itu kecil nih kayak begini ya. Tapi kan dia dilalui dari Selat Malaka ya. Dari Laut Cina Selatan. Itu lewatnya Singapura ya. Jalur laut ya. Lewat Singapura, atau dari Samudra Hindia mau naik ke atas lewatnya Singapura juga. Nah, jadi ini negara paling ramai dikunjungi bukan karena pariwisata, tapi karena sebagai tempat transit ya. Dan Singapura juga merupakan negara paling maju ya. Kalau tadi Brunei itu paling kaya, kalau Singapura itu negara paling maju di Asia Tenggara ya, dari teknologinya, pendidikannya, kesehatannya. Malaysia, Vietnam. Malaysia. Oke, Malaysia dulu. Vietnam. Malaysia itu keragaman ekonomi, potensi ekonominya apa kira-kira? Malaysia. Pertanian, pertambangan dan Bidang pertanian. Pertanian, pertambangan, industrian. Oke, kita cek ya. Kita cek Malaysia. Pertanian, pertambangan, perindustrian. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian. Good. Bagus ya. Pertambangan dan perindustrian. Bagus ya. Tapi yang menjadi pokoknya adalah perdagangan internasional. Nah, ini ya. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN yang mengalami pertumbuhan cepat ya. Perdagangan ya internasional kayak gimana sih? Jadi misalnya nih, kerajinan tangan ya, dalam jumlah banyak ya, dibuat secara banyak lalu dikirim ke luar negeri, ke daerah-daerah yang membutuhkan dan sebagainya. Itu yang dimaksud perdagangan internasional ya. Pertanian di sepanjang Sungai Mekong. Nah, kalau Laos berarti hanya apa? Hanya Pertanian. hanya pertanian. Nah, ini anak-anak ya, yang mesti diingat ya, Laos itu hanya pertanian gitu. Dan Laos itu merupakan negara ASEAN yang tidak memiliki pantai ya. Laos itu adalah negara ASEAN yang tidak memiliki pantai. Jadi dia daratan semua. Ya, coba kita perhatikan peta ASEAN ya. Ini Laos, ini ada di sini anak-anak nih. Mana Laos? Ini Laos nih, yang coklat ini Laos. Di atas ini Cina, di atas ini Cina. Ya, Cina daratan. Ini di atas ini Cina. Ini Laos. Ini yang lain itu masih punya tepi pantai, tapi Laos itu udah nggak ada pantainya. Mereka ada di tengah-tengah. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Oke, kalimat utamanya apa, Safira? Terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Oke, bagus. Sekarang Pak Sugeng bagian ngetikin aja ya. Bagian yang ngetikin kalian yang menyebutkan. Sekarang bagian Pak Sugeng yang jadi operator. Ovipar. Pak Sugeng tulis. Berdor. Berana. Ovipar. Orangutan satu. Oke, apalagi? Panda. Monyet bekantan. Monyet bekantan.
Terus apa lagi? Badak, Pak. Badak, Pak. Nah, yang selanjutnya ovovivipar apa aja? Hiu. Kan hiu. Iguana. Ada. Pari sama pari. Ikan pari. Ikan pari. Ikan pari. Nah, ini kalau di kenyataannya kalian harus tempel-tempel kayak kemarin pelajaran PKN ya. Tapi karena ini kita bareng-bareng, Pak Sugeng menjadi operator, kalian yang menyebutkan. Malaysia. Pertanian. Pertanian. Pertambangan, perindustrian, pertambangan dan perindustrian, produksi minyak sawit, karet, tekstil, batu dan bahan-bahan minyak. Ini di mana sih? Enggak. Indonesia. Ini ada di mana? Pariwisata. Indonesia. Di Indonesia juga ada. Nah, taruh di sini. Kalau di Indonesia ada, di laut ada, berarti taruh di sini. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, itu kan kalimat utama. Ide pokoknya tadi apa? Yang kamu sebutkan tadi? Bunga jagung akan berkembang hingga menjadi buah jagung. Oke. Terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Buah jagung. Bunga jagung berkembang hingga menjadi buah jagung. Kelihatan Pak dari tadi. Berkembang biak dengan ovivipar. Sapi berkembang biak dengan vivipar. Kuda laut berkembang biak dengan ovivipar. Kucing berkembang biak dengan vivipar. Ayam berkembang biak dengan ovivipar. Oke. Ada bentar. Enggak di sini ada nih. Ada badak, orangutan, panda, sama bekantan. Paus, Lalu? paus, kadal, ikan pari-pari, sama bunglon. Oke, bagus. 4. Potensi ekonomi Indonesia: pertanian, perkebunan, pertambangan, kayu, industri. Thailand, pertanian, perkebunan, industri, dan kehutanan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Kesimpulannya, bunga jagung berkembang menjadi buah jagung. Oke, nanti Pak Sugeng minta kalian isi evaluasinya ya. Evaluasinya nanti Pak Sugeng kirim ke Classroom ya. Nah, sekarang kita penutup ya. Sudah selesai pembelajarannya ya. Pengalaman belajar kalian hari ini apa saja yang telah kalian pelajari hari ini, coba sebutkan. Binatang, Coba Aurora. hewan hidup pokok sama apa tadi? Satu lagi. Kesimpulan hidup pokok berkembang hewan ASEAN. Ya. Nah, Pak Sugeng berterima kasih banyak kalian telah hadir pada kegiatan hari ini. Ya, tetap semangat belajar. Insya Allah selanjutnya itu nanti per beberapa minggu kita akan adakan kayak gini ya. Terutama pelajaran-pelajaran yang agak bikin bingung gitu ya. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini ya. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan masih tentang masyarakat ASEAN dan ide pokok serta kesimpulan. Itu masih berlanjut pembelajaran ke depan. Indonesia.
Teman-teman, kita akhiri dengan membaca berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Nabil. Terima kasih banyak anak-anak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Pak Sugeng. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.